Jadi suatu hari gua dikirimin WhatsApp dari adik gua yang berkecil. Dia bilang kalau ada peserta audisi Indonesian Idol yang bagus. Dia bilang search aja peserta berhijab di audisi Indonesian Idol. Dia bilang dia pengen gua tahu pendapat gua tentang peserta yang dia maksud. Dan di saat itu gua nggak langsung nyari ya, karena gua nggak pernah tertarik sama yang namanya ajang pencarian bakat mau di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena udah kebayang yang bakal menang itu kayak gimana gitu. Pasti yang tipenya show off singer, yang main high note, meliuk-liuk, riff and trance-nya keriting-keriting, nyanyi lagu yang grandi, intinya yang skillful lah. Dan tipe-tipe penyanyi kayak gitu kurang cocok buat gua gitu loh. Jadi yang kebayang sama gua adalah peserta idol itu yang ikut audisinya ya tipenya pasti yang kayak gitu semua, makanya gua nggak pernah nonton. Tapi beberapa hari atau seminggu lah ya setelah dia gua kirim WhatsApp itu, gue iseng lah nyari di YouTube karena tumben-tumbenan itu adik gue sampai minta pendapat gue soal peserta audisi ajang pencarian bakat. Gue carilah peserta audisi Indonesian Idol yang berhijab. Keluarlah Salma dengan audisi dia yang bawain lagu El Iris dan intro itu gitu. Gue tonton sampai habis dan hal pertama yang terlintas di kepala gue adalah kok tumben ya adik gue selera penyanyinya seperti ini. Karena adik gue itu sukanya ya lagu-lagu anak zaman sekarang gitu, lagu-lagu yang tren di TikTok. Kalau nggak pop Korea ya lagu-lagu senja gitu lah gitu. Karena pertama kali gue lihat dan dengar Salma di audisi itu, gue udah tahu kalau orang ini udah sangat terbiasa nyanyi. Karena lagu Airs itu udah kayak lagu nasionalnya di kafe lah gitu. Lagu wajib di kafe lah. Dan gue melihat rasa percaya diri dia saat tampil di audisi itu sangat tinggi sekali yang menunjukkan kalau dia emang udah terbiasa tampil di hadapan banyak orang. Tapi pada titik itu gue belum ada rasa suka ya. Cuman atau belum ngefans lah gitu. Masih biasa-biasa aja. Mungkin karena gue udah ratusan kali ya dengerin orang bawain lagu Iris itu dengan kelebihan mereka masing-masing. Singkat cerita gue WhatsApp adik gue karena waktu itu kita tinggalnya lumayan jauh ya. Jadi komunikasi kita itu dari WhatsApp. Gue bilang bahwa yang kemarin itu bagus sih, cuma kayaknya dia nggak akan masuk ke babak pertama atau babak spektak gitu. Gue bilang penyanyi seperti dia biasanya bukan yang dicari sama TV. TV yang biasanya menjual hal-hal yang sifatnya mainstream gitu. Nah tiba-tiba beberapa hari setelahnya atau besoknya gue lupa, si adik gue ini ngirimin video di grup keluarga dan itu audisinya Nadila Takia. Gue tanya dong ini yang mana lagi gitu dan adik gue bilang, bahkan lu udah nonton bang kemarin. Terus gue bilang lagi, kan yang gue tonton kemarin bukan ini, tapi berhijab juga sih. Ternyata yang direkomendasikan adik gue di awal itu, yang dari WA itu, adalah Nabila Takiyah, bukan Salma Salabil. Cuma karena waktu itu views yang paling banyak itu Salma, ya gue ketemunya itu dan itu yang gue tonton gitu. Habis itu karena gue nonton Salma yang di audisi, otomatis rekomendasi video di YouTube gue muncul lagi Salma gitu. Dan kali ini yang dia audisi rame-rame, gue nggak tahu itu babak apa. Intinya dia nyanyi lagu saat kau hadir, toh kalian inget. Dan dari situ gue baru mulai suka, sedikit suka dengan Salma, dengan vokalnya dia, dengan cara nyanyinya dia. Di situ dia nyanyi biasa aja dalam artian nggak yang pamer-pamer skill tapi nyanyinya enak, tapi tetap gue merasa dia nggak akan lama di idol sih, karena gue melihat dia peserta yang cukup punya idealisme, peserta yang nyanyi untuk fun, bukan untuk nyari pujian. Apalagi setelah itu dia bawain lagu masih ada ya, yang ada nuansa jazznya, jadi segmented lah gitu. Dan biasanya yang peserta yang kayak gitu, ya paling mentok di 8 atau 9 besar gitu. Tapi semua itu berubah setelah gue lihat lagi dia bawain lagu Amin paling serius. Gue nggak tahu itu yang duluan tayang yang mana ya, Amin paling serius atau yang masih ada. Tapi gue nonton Amin paling serius setelah dia nyanyiin lagu yang masih ada. Di situ pikiran gue berubah karena ternyata si Salma ini mau dan jago juga bawain lagu pop gitu. Walaupun aslinya lagu Amin paling serius itu lagu indie ya, tipe indie, tapi Salma bikin lagu itu jadi pop banget. Di situ gue mulai berpikir bahwa Salma langkahnya mungkin bisa panjang di Indonesian Idol. Karena selain dia ada sisi idealismenya, ternyata untuk hal-hal yang mainstream seperti nyanyi pop, dia juga jago gitu. Menurutku itu sebuah keuntungan sangat besar buat Salma. Dia akan mendapatkan dukungan dari pihak yang mainstream dan pihak yang mungkin segmented gitu. Singkat cerita lagi, gue baru merasa ngefans yang benar-benar ngefans sama Salma itu justru di lagu yang sama sekali gue nggak pernah bedah. Penampilan Salma yang paling gue suka di Idol, yaitu saat dia bawain lagu Dunia Tipu-Tipu.
Jadi kalau ditanya penampilan terbaik Salma di Idol, gue akan dengan mudah menjawab, aku milikmu, just the way you are, love me like you do. Terserah lah ya, itu buat gue tuh semuanya setara terbaik semua. Tapi kalau yang ditanya adalah yang paling gue sukai, jawabannya adalah saat dia bawain lagu Dunia Tipu-Tipu. Karena di situ rasa tulusnya Salma itu paling kerasa banget. Dan gue paling suka tone suara dia di lagu itu. Terbaik lah kalau buat gue ya. Itulah kenapa gue nggak pernah bikin bedah penampilan dia bawain lagu itu, karena gue susah untuk menjelaskan saking sukanya dengan penampilan Salma yang itu. Dan dari situlah gue mulai ngefans sama Salma. Bahkan saat itu kalau boleh jujur gue nggak nonton kontestan lain, karena gue nonton itu masih di YouTube gitu, nggak nonton di TV atau streaming. Gue baru nonton secara lengkap semua peserta itu baru di Spekta 4 atau 5 gitu. Terus kenapa gue bikin konten tentang Salma? Jujur di awal-awal gue bikin akun ini tujuan gue ya ingin ngeramein ya. Pengen ngajak orang buat vote Salma. Makanya di video-video lama gue itu pasti ada tulisan ajakan vote Salmanya. Dan rata-rata video gue saat itu ya masih asal-asalan doang ya. Karena gue ingin penyanyi seperti Salma ini bisa menang di Indonesian Idol. Gue pengen ada orang yang bisa memutus tren juara-juara idol yang tipenya sama, tipe-tipe diva. Gue ingin ada orang yang nyanyinya santai, punya cara bernyanyi yang berbeda untuk jadi juara Indonesian Idol. Biar ada pembeda dan biar orang tahu gitu bahwa penyanyi yang hebat itu bukan hanya penyanyi yang meliuk-liuk riff and run, punya nada tinggi dan lain-lain, tapi ada juga lo penyanyi seperti Salma yang nyanyinya nggak yang skillful tapi sangat musikal sekali. Dan penyanyi seperti Salma itu nggak mudah juga gitu loh. Dan setelah Salma dipastikan juara, barulah gue mulai menceritakan Salma, barulah gue bikin video-video bedah penampilan Salma tentang musiknya Salma, mencoba menjelaskan hal-hal luar biasa dari Salma. Dan seperti yang gue tulis di X atau Twitter kemarin, kalau kita jatuh cinta, pasti bawaannya pengen ngomongin tentang si orang itu terus. Itulah alasan simple kenapa gue sampai detik ini masih bikin konten Salma. Bedanya jatuh cinta ke Salma itu terjadi setiap hari. Dan ini udah menuju 2 tahun dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Gue juga sempat lihat video Salma dulu di TikTok yang dia ngomong kalau dia ingin 10 tahun atau 20 tahun lagi atau mungkin lebih, dia masih bisa melihat wajah-wajah Salma yang hari ini dia lihat. Buat gue itu punya makna yang dalam, bahwa satu-satunya yang bisa membuktikan cinta itu hanyalah waktu gitu. Dan gue berharap gue menjadi salah satu yang bisa dilihat Salma belasan atau puluhan tahun nanti sebagai orang yang tetap support dan menikmati karya-karyanya dia. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, boleh melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.